Ya, halo semuanya. Nah, ini kita akan bahas materi yang terakhir ya. Tapi sepertinya tidak cukup ini kalau satu video ya. Saya akan tetap jadikan dua video untuk menyelesaikan ini. Nah, kita akan bahas ini penerapannya pada persamaan matriks ya. Ini persamaan matriks ini menggunakan sifat inverse yang ini ya, 3C dan D. Nah, jadi di sini ceritanya diketahui matriks A, itu matriks A, kemudian ada matriks B. Nah, ditanyakan matriks C, tetapi begini, ini harus hati-hati. Pada pernyataan pertama diketahui A kali C hasilnya B, dan yang kedua C kali A sama dengan B. Nah, ini kalian harus hati-hati. Ini hati-hati, jangan sampai terbalik, karena jika dia terbalik, ini hasilnya kemungkinan besar berbeda ya. Apakah berbeda ya, kita coba saja nanti. Nah, saya akan copy dulu ya. Kita lihat identifikasinya ya. Kita identifikasi dulu masalahnya. Apa yang perlu kita cari dulu itu kita harus tahu dulu gitu. Nah, video ini rencananya akan saya bagi ya, karena sepertinya ini akan butuh proses yang cukup panjang ya. Cukup panjang sehingga ini harus saya pecah menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama begini. Ya, kita mulai ya. Jika yang diketahui seperti ini ya. Jika sebentar ini balik. Jika A kali C yang sama dengan B, maka kok miring ya? Maka ya berarti kan kita mau cari C sebenarnya. Karena kita mau cari C berarti A harus pergi. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat yang A itu ada di depan ya. Ketika dia pergi, ini ya berarti kita pakai sifat ini saja. Jadi A-nya tadi di depan. Kalau dia pergi ke seberang sana berarti A inverse tetap harus di depan. Ini saya ganti pakai C ya, karena namanya C. Ya, saya beri tanda ini ya. Oke, bulat apa balik bacanya. Oke, saya tandai seperti itu. Nah, yang kedua ini ya, yang kedua kan kalian bisa lihat juga, jika C kali A sama dengan B, maka ya A nya di belakang. Berarti nanti inverse dari A juga kita taruh di belakang. Apa yang sama? Ya ternyata mereka berdua sama-sama membutuhkan inverse dari A. Berarti untuk menyelesaikan masalah ini ya, yang harus kita cari adalah agar dapat menentukan solusinya harus dicari matriks ya, matriks A inverse. Ini yang harus kita cari, karena yang kedua itu butuh A inverse. Nah, oh iya, tadi saya lupa ya, ini ada sifat tambahan lain ya, saya isi saja ya, pas lagi ingat ya. Jadi gini, inverse ini ada sifat tambahan ya, saya beri di nomor 2 saja. Suatu matriks inverse-nya, kalau di inverse lagi, inverse itu kan balikan, ibaratnya kalian balik baju gitu ya. Kalau baju kalian dibalik, baju kalian yang terbalik dibalik lagi, nah itu inverse diinverse kan, itu ibaratnya baju yang sudah terbalik dibalik lagi, berarti kan baju kalian akan kembali benar ya, tidak lagi terbalik ya. A inverse diinverse kan, itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, seperti itu ya. Ini saya tambahkan sifatnya ya sebelum kita lanjut. Oke, saya akan kembali ke sini lagi ya. Harus mencari inverse matriks A ya. Sudah, berarti apa yang dicari? Yang pertama mencari nilai determinan A, itu sudah pasti ya.
determinan dari matriks A ini harus kita cari ya, kalau tidak dicari nanti tidak dapat jawaban. Oke, saya copy saja yang mencari determinan A. Nah, berapa nilai determinan A? Oke, saya ambil lagi saja langsung. Oke, tapi saya ganti ya. Nilai A di situ adalah 2, di sini negatif 4, bukan 43 ya. Ininya 5, kemudian ini negatif 2. Oke, kita kalikan saja ya. 2 berarti 2 kali 5. Ini negatif 2 kali dengan negatif 4. Kira-kira seperti ini. Kita hitung dulu berapakah hasilnya. Ya, kalau ternyata panjang saya pisah ya. Saya akan pisah ini berarti 10 hasilnya. Dikurangi dengan 8. Berarti 10 kurang 8 hasilnya 2 ya. Nilai determinannya 2. Simpan. Mencari nilai determinan A sudah, berarti sekarang mencari adjoint dari matriks A ya. Saya copy saja dari atas. Mencari adjoint. Adjoint dari si A. Adjointnya itu 5 dan 2, ditukar posisinya. Nah, nanti negatif 4 dan negatif 2 tetap di sana, tetapi jadi tanda positif. Ini juga nanti begitu ya. Ini jadi positif 2. Tadinya negatif, berubah jadi positif. Oke, seperti ini. Sehingga sudah kita dapatkan, sehingga ya kita cari A inverse itu rumusnya ini ya. Mana tadi rumusnya, kita copy saja dari atas. Saran saya tidak usah dirampungkan perhitungannya ya, karena tujuan kalian bukan A inverse sebetulnya. Sehingga A inverse sama dengan 1 per determinan A. Tidak boleh huruf kecil, harus huruf kapital nama matriks, kali dengan adjoint dari A. 1 per determinannya 2 ya, 1 per 2. Nah, ini adjoint A saya pindahkan saja. Masukkan ke sini ya. Ini adjoint A. Kita sudah dapat A inverse. Akibatnya, oke, kita lihat dulu ya, durasinya ini sudah 8 menit. Berarti karena durasinya sudah cukup panjang, saya nanti akan pisah ya jadi beberapa bagian, jadi 2 bagian ya, sehingga ini video ini cukup panjang nih materinya. Nah, ini ya, jika A inverse A kali C sama dengan B ya, A kali C sama dengan B, saya perbaiki dulu numberingnya. Kita mulai dari A ya, restart. Ya, saya ganti dari A. Nah, kita gunakan ini ya. Ya, kerja dengan equation ini memang lumayan ya. Tolong disabarkan ya, saya tidak punya solusi lain. Oke. Kita akan selesaikan pertanyaan yang A dulu sebelum lanjut ke yang B.
C sama dengan ini. Oke, saya copy saja ya. Berarti ini kita sudah punya ya sebenarnya komponen-komponen yang dibutuhkan. C sama dengan A inverse kali B. Apa itu A inverse? A inverse kita dapat ini A inverse. Saya copy saja. Kali dengan matriks B. Oke. Kali dengan matriks B. Saya hapus saja. B-nya kita copy dari sini. Oh iya. Saya lupa. Kurungnya belum konsisten ya. Saya gunakan kurung siku. Bukan kurung lurus ya. Kalau kurung lurus itu lain artinya ya. Saya copy saja. Saya masukkan ke sini. Nah, ini saya ganti dengan kurung lurus. Oke, warnanya apa ya? Saya coba pakai warna hitam saja ya, tapi saya tebalkan supaya kelihatan. Nah, kita kalikan ya. Perkalian matriks sekali lagi sudah kalian pelajari dulu. Saya tidak akan terlalu detail, silahkan kalian buka lagi pelajaran yang lama. Nah, setengah ini saya biarkan saja. Angka setengah itu saya akan biarkan saja. Nanti kita urus belakangan ya. Kita urus belakangan saja, tidak masalah. Ini hanya masalah teknis. Kalian mau hitung duluan atau belakangan tidak masalah. Tetapi kalau setengah itu dihitung duluan, biasanya kalian akan jadi lebih rumit mengerjakannya. Ya, kalau saya lebih suka mengerjakan itu terakhir ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini perkalian matriks ya. 5 kita kalikan dengan 0. Berarti di sini saya tulis 5 kali 0 ya. Saya beri kurung juga di sini 5 kali 0 ditambah perkalian matriks tambah ya. 4 kali ini. 4 kali negatif 4. Nah, ini kok di situ 4 kali negatif 4. Nah, ini belum selesai ya, karena dia masih ada di sebelahnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang ke sebelahnya ya, berarti 5 kali 2. 5 kali 2 ditambah ya ini ya, berarti 4 kali dengan negatif 2. Silahkan kalian skemanya ini kalian perhatikan lagi ya sampai bisa. Nah, saya lanjut lagi yang di bawah, berarti 2 kali berapa tadi? 2 kali 0 ditambah 2 kali negatif 4. Pindah ke sebelah sana ya, berarti di situ 2 kali 2 ditambah 2 kali dengan negatif 2. Nah, ini ya penjabarannya seperti ini. Silakan nanti perkalian matriks ini kalian perdalam sendiri, kalian pelajari lagi sampai kalian bisa. Ini saya ubah dulu ya warnanya ya. Saya sesuaikan ya, 5-nya tadi biru ya, sekarang saya birukan gitu. Ya. Nanti yang 2 ini warnanya merah. Oke, ini saya tandai warna merah. Merah. Nah, ini ya. Oke, perkalian matriks tolong diperhatikan baik-baik. Sekarang kita hitung. Ya. 5 kali 0 itu hasilnya 0 ya. Hasilnya 0, kemudian 4 kali negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 16. Saya simpan saja ya. 5 kali 2 hasilnya 10 ini. 10. 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8.
Lanjut lagi, 2 kali 0 hasilnya adalah 0 ya. Kemudian 2 kali negatif 4 hasilnya negatif 8. Ini saya warna hitam saja ya. 2 kali 2 ya jelas 4 ya. 4. Kemudian ini hasilnya adalah negatif 4 ya. Oke ya. Bentar, ini saya warnai saja ya, sepertinya lebih menarik dilihat kalau warnanya beda-beda ya. Kalian bisa mudah mengidentifikasi ya, semoga saja ya tidak sulit bagi kalian untuk mengidentifikasi. Ini saya ubah warnanya. Oke, kita sederhanakan lagi ya. Setengahnya masih saya tinggal di luar, belum saya hitung. 0 tambah negatif 16 itu hasilnya ya negatif 16. Negatif 16. Kemudian 0 tambah negatif 8 ya hasilnya negatif 8. 10 ditambah negatif 8, hati-hati di sini biasanya kita mulai 2 ya. 4 ditambah negatif 4 hasilnya adalah ya hutangnya dibayar segitu ya, 5. Oke, berapakah nilai C? Sekarang kalian kalikan dia dengan 1/2 setiap komponennya. Sekali lagi gini, kalau kalian bisa berhitung cepat, tidak perlu sampai sedetail ini ya, tidak perlu detail begini. Silahkan kalian kerjakan ya, singkat-singkat tidak masalah, yang penting kalian paham. Oke, setengahnya yang tadi di luar saya bawa masuk ya, saya kalikan dengan yang di dalam, semua saya beri setengah. Ini juga saya beri setengah. Oke, supaya tidak terjadi kesalahan pembacaan, salah tafsir ya, saya beri kurung saja. Ini untuk angka biasa saya kurung, ini saya kurung ya. Kalau tidak dikurung ini setengah kurang 16, nanti kalian lihat ini setengah kurang 8, padahal bukan kurang, itu kali ya. Kita hitung sekarang ya. Oke, nah ini ya, kalau kita kalikan berarti 1 kali negatif 16 ya negatif 16. Saya sederhanakan hitungannya ya, tolong kalian belajar hitung yang cepat ya. Nah ini saya kalikan lagi 8, kemudian itu jadinya 2 berarti ya. 2 kali 1 kan 2, 2 bagi 2/2. Ini 1 kali 0 ya, sudah 0 berarti hasilnya. Oke, saya simpan sehingga hasil akhirnya nanti, hasil akhir dari C, kalian sederhanakan sampai jawaban paling sederhana kalau memang bisa disederhanakan. Negatif 16 bagi 2. Ini kita hitung masing-masing ya, setiap komponennya dihitung. Berarti ini negatif 16 bagi 2 negatif 8, ini 4. Oke, 2 bagi 2 ya, itu harus sudah bisa ya. 2 bagi 2 1, ini hasilnya adalah 0. Nah ini adalah matriks C yang kita cari ya. Sebenarnya tidak panjang, yang bikin panjang itu karena saya menjelaskan ya. Nah ini ya, ini adalah hasilnya matriks C jika kondisinya kondisi yang pertama. Ini sudah panjang ya, berarti kita harus break dulu, kita lanjutkan di video selanjutnya.